Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Perkenalkan, nama saya Dimas Permana Putra. Saya sangat senang bisa jumpa kembali. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai materi yang akan saya sampaikan, yakni materi kepemimpinan, tim efektif, dan motivation skill. Mungkin nanti kurang lebih 5-10 menit saya akan menjelaskan isi materi ini kepada teman-teman semua. Bila mana nanti ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena masih sama-sama belajar. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke materi. Jadi untuk membangun tim yang efektif atau dapat diartikan tim yang berhasil mencapai tujuannya atau goalnya, itu tidak terlepas dari kerjasama atau teamworknya. Jadi teamwork atau kerjasama itu merupakan suatu hal yang bernilai tinggi dalam organisasi, karena tidak ada suatu pekerjaan yang dapat berhasil tanpa kerjasama. Nah, bekerja sama untuk meraih tujuan bersama itu merupakan dasar dari sebuah tim. Maka bisa diartikan menurut saya, teamwork itu juga bisa membuat pekerjaan teman-teman menjadi lebih ringan, karena pekerjaan yang berat pastinya menyulitkan. Nah, di sanalah fungsi teamwork itu berperan sangat penting. Jadi pekerjaan yang berat ketika dikerjakan sendirian bisa menjadi lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama dengan rekan kerja lainnya. Dengan hal itu akhirnya pekerjaan dengan beban yang berat bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat waktu tentunya, dan bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal juga. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tim? Tim berasal dari together, everyone, accomplish, dan more, yang artinya kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai hasil serta tujuan bersama. Jadi keberhasilan tim itu merupakan kumpulan dari orang yang memberikan kontribusi berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kerjasama itu sangatlah penting untuk dilakukan dalam sebuah tim tentunya, karena dengan kerjasama itu kita dapat, yang pertama, bisa meningkatkan performa, yang kedua meningkatkan kerjasama dan moral juga, yang ketiga bisa memperbaiki hubungan antar pribadi, dan yang terakhir bisa mengurangi konflik yang ada. Lalu timbul pertanyaan ya mesti, lalu bagaimana kita membangun tim yang sinergi? Nah, baik. Jadi, untuk membangun tim yang sinergi, kita itu harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dari perbedaan kondisi yang dihadapi. Lalu, tim sinergi itu juga memiliki karakteristik, yakni saling ketergantungan, mempunyai kesadaran dalam tim, dan juga kemampuan membentuk anggota. Lalu selanjutnya, apakah ada benefit atau keuntungan yang bisa kita ambil dari bekerja sama dengan orang lain? Ya, menurut saya pastinya ada lah. Namanya juga bekerja sama, pasti ada keuntungan atau benefit yang bisa kita ambil. Paling yang pertama ya, kita itu bisa berbagi komitmen dan tanggung jawab ke orang lain. Yang kedua, juga bisa saling membantu dan mendukung, lalu belajar berbagai membangun pengetahuan, meningkatkan komunikasi dan skill kita juga, lalu juga bisa menyeimbangkan kekuatan atau kelemahan atau kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita, serta juga bisa berbagi pengalaman ke orang lain, lalu juga bisa kita bisa menikmati lingkungan pekerjaan kita.
Jadi di dalam pekerjaan kita bisa enjoy dan bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Lalu saya akan juga menjelaskan peran tim. Pasti di sebuah tim itu terdapat pemimpin, penantang, pekerja, pemikir, dan pendukung. Nah, pasti perbedaan dari pemimpin, penantang, pekerja, pemikir, dan pendukung. Nah, di sini untuk pemimpin sendiri itu tugasnya seorang pemimpin itu harus memastikan tujuan yang akan dicapai jelas dan setiap anggota terlibat dan berkomitmen. Jadi begini, bisa diartikan tugas pemimpin itu membimbing atau mengarahkan anggota tim atau kelompok atau organisasi agar dapat menuju ke arah sesuai dengan visi misi yang sudah kita terapkan sejak awal. Jadi bisa dibilang pemimpin ini merupakan sosok yang paling penting juga ya, dan memiliki kekuasaan atas anggotanya. Lalu juga ada penantang. Dalam tim, seorang penantang itu bertugas untuk mengarahkan pada suatu kemajuan dan hasil. Semisal contoh, dalam suatu rapat, pemimpin membagikan hasil ide atau pikirannya, jadi nanti organisasi ini alangkah lebih baiknya begini-begini. Nah, penantang ini perannya di sini. Jadi dia memberikan solusi atau masukan agar organisasi yang dibawa ini lebih maju ke depannya. Mungkin seperti itu dari tugas penantang. Lalu juga ada pekerja. Jadi tugas seorang pekerja dalam tim yakni mengerjakan hasil-hasil keputusan bersama yang telah disepakati. Jadi setelah pemimpin memberikan arahan atau himbauan terhadap pekerja, nah di sini peran pekerja dibutuhkan untuk mengerjakan hasil dari keputusan yang telah disepakati bersama. Lalu juga ada pemikir. Pemikir dalam hal ini bertugas untuk menciptakan ide-ide atau jalan keluar dari semua masalah yang ada di dalam tim. Lalu yang terakhir juga ada pendukung. Pendukung ini bisa dikatakan sebagai anggota netral karena bertugas untuk selalu memelihara keharmonisan dalam sebuah tim. Lalu selanjutnya dalam membangun sebuah tim, kita harus juga memiliki keahlian. Yang pertama, kemampuan untuk komitmen dalam berbagai tujuan. Lalu yang kedua, juga ada kemampuan untuk mendengarkan opini-opini orang lain dan ide-ide orang lain. Jadi di dalam sebuah tim kita itu tidak boleh ibarat menutup telinga ya. Semisal si A ngomong ini, memberikan ide, kita tidak mau menerima idenya. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu lebih mendengarkan dan menerima masukan, ide-ide atau pendapat dari orang lain. Lalu yang selanjutnya juga ada kemampuan untuk fleksibel. Jadi kita tuh orangnya tidak boleh kaku, jadi harus fleksibel. Lalu selanjutnya kemampuan untuk terbuka dan jujur dengan perasaan dan ide-ide. Lalu kemampuan untuk mengikuti dengan baik sebagai pemimpin yang baik pada saat dibutuhkan. Lalu kita juga harus berkomitmen dengan yang terbaik untuk tim, yang mungkin itu bukan yang terbaik untuk pribadi sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang motivation skill atau keterampilan memotivasi. Jadi apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jadi apabila kita mempunyai tujuan yang jelas, sehingga kita akan melakukan aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan itu, tujuan yang kita inginkan.
Nah, yang membuat kita melakukan aksi itulah yang disebut motivasi. Selanjutnya kita akan membahas tingkatan kebutuhan Maslow. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkatan kebutuhan Maslow? Tingkatan kebutuhan Maslow ini merupakan petunjuk pentingnya motivasi yang menunjukkan bahwa kita itu mempunyai dasar insting untuk survive. Jadi tingkatan kebutuhan Maslow ini juga mengingatkan orang bahwa hanya memotivasi yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga kita merasa aman dan nyaman. Jadi selanjutnya di layar terdapat seperti piramida, yaitu tingkatan kebutuhan Maslow. Yang paling atas sendiri ada aktualisasi diri, penghargaan, kebutuhan sosial, rasa aman dan nyaman, lalu kebutuhan fisik sampai ke bawah. Nah, untuk yang aktualisasi diri ini merupakan kita itu membuat dalam kebutuhan kita itu membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Lalu yang bawahnya untuk penghargaan. Nah, di dalam penghargaan ini bisa dibilang seperti harga diri. Nah, kebutuhan akan harga diri, percaya diri, serta menghormati orang lain. Lalu yang selanjutnya yang sosial, kebutuhan sosial itu pada tingkat ini mungkin orang itu butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut. Jadi kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga dan lain-lainnya termasuk dalam hal ini. Lalu juga ada tingkatan rasa aman dan nyaman di situ, yang berarti kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit dan semacamnya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan fisik, yang berarti kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan seperti kebutuhan biologis lainnya. Selanjutnya membahas tentang peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam motivation skill terdapat 3 hal, yakni yang pertama mengembangkan diri sebagai motivator yang efektif. Lalu yang kedua memotivasi orang untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Lalu yang ketiga memotivasi adalah kunci keberhasilan pemimpin. Lalu dalam meningkatkan motivasi kita itu harus bisa, yang pertama menyusun tujuan yang akan dicapai. Lalu yang kedua insentif atau penghargaan. Lalu yang ketiga coach dan mentoring. Nah, dalam hal ini kita itu dapat memberikan dukungan, dorongan dan informasi kepada seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sehingga mereka itu dapat memecahkan masalah, lalu berani mengambil risiko dan membuat keputusan. Lalu juga ada training atau pelatihan. Lalu yang terakhir pemberdayaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai materi kepemimpinan tim yang efektif dan motivation skill. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan berguna kepada teman-teman semuanya. Lalu bila mana di dalam penyampaian tadi saya terdapat kata-kata yang tidak jelas atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.